Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا أما بعد. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, sehingga dengan nikmat itu semua kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa menjalankan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk datang ke rumah Allah ini dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya. Selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita mana yang baik dan mana yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada kaum muslimin pada umumnya, marilah selalu kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian kata menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan jangan sampai kita meninggal kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di dunia ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selain itu juga kaum muslimin, hidup kita di dunia ini juga merupakan ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang kita pikirkan di dunia ini, apa yang pernah kita lihat di dunia ini, semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh kita semua. Baik hal-hal yang baik yang kita lakukan kaum muslimin maupun hal-hal yang berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, ketika kita hendak melakukan sesuatu, ingin melakukan sesuatu, ingin melihat sesuatu, maka yakin percayalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala sedang melihat apa yang kita lakukan. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan kita terima nanti di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan ketahuilah sesungguhnya bahwa Allah yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi dari apa yang tidak terlihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala bisa melihatnya.
fahdharuh, maka berhati-hatilah kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat yang menjelaskan bagaimana seseorang bisa meyakini bahwasanya ia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang sangat rajin sekali untuk menuntut ilmu, pada saat itu ia pulang dari tempat belajarnya. Di tengah perjalanan, karena sudah lama belajar, ia sangat-sangat lapar pada saat itu, dan kebetulan juga kaum muslimin, ia sedang melewati sebuah kebun apel, dan kebetulan juga pada saat itu apelnya jatuh. Di saat itu karena ia lapar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apel yang sudah jatuh tadi ia makan. Sampai dari setengah dari apel tadi sudah ia makan dan sudah masuk ke dalam perutnya. Di tengah-tengah ia makan tadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia ingat bahwasanya apel yang sedang ia makan, ia tidak mengetahui apakah orang yang memiliki kebun apel ini mengizinkannya atau tidak. Ia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang melihatnya, akan ia bertanggung jawabkan nanti di akhirat, dan tentunya ia akan kepusingan, akan pusing mencari orang yang memiliki kebun apel kalau misalnya ia tidak bisa menemukannya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Akhirnya karena ia ingin meminta izin terhadap apa yang telah ia lakukan kaum muslimin, ia mencari di sekitar kebun apel tersebut hingga ia menemukan sebuah gubuk di sana. Ia bertanya kepada orang yang ada di sana, apakah engkau pemilik dari kebun apel ini? Tidak. Ternyata ia hanya yang mengurusi kebun apel tadi dan mengatakan bahwasanya orang pemilik kebun apel tadi jaraknya dari sini sekitar 1 hari 1 malam. Akhirnya karena ia ingin mendapatkan izin dari orang yang memiliki kebun apel tadi yang sudah ia makan setengahnya, ia melakukan perjalanan 1 hari 1 malam hingga akhirnya ia sampai ke tempat pemilik kebun apel tadi. Sesampainya di sana kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia menceritakan kejadiannya seperti ini dan seperti itu. Sampai pada saat itu ia membawa dari setengah dari apelnya. Ia tunjukkan bahwasanya ia baru memakan setengah dari apelnya. Apa kata orang pemilik kebun apel tadi kaum muslimin? Jikalau engkau ingin saya izinkan untuk memakan apel tadi, maka ada satu persyaratannya. Karena pemuda tadi ingin diizinkan, ingin diredoi memakan apel yang telah ia lakukan sebelumnya. Maka ia bertanya kepada orang pemilik kebun apel tadi, apa syaratnya? Si pemilik kebun apel tadi menjawab bahwasanya engkau harus siap menikahi anak saya. Dijelaskan oleh bapak tadi bahwasanya anaknya adalah seorang perempuan yang buta, seorang perempuan yang tidak bisa mendengar, seorang perempuan yang tidak bisa berjalan, dan seseorang perempuan yang tidak bisa berbicara kaum muslimin. Pada saat itu pemuda itu bingung, akhirnya diberikan waktu 1 hari. Akhirnya ia menginap di sana dan keesokan harinya ia ditanya, bagaimana jawabanmu? Akhirnya pemuda tadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memakan barang yang bukan miliknya, akhirnya ia menikahi perempuan tadi. Lantas kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah akad dilakukan, pemuda tadi masuk ke dalam sebuah kamar yang di dalamnya sudah ada perempuannya. Dia mengucapkan salam assalamualaikum. Sesampainya di sana ada sebuah suara yang menjawab salam dari pemuda tadi, waalaikumsalam. Kaget pemuda tersebut karena dikatakan bahwa sebelumnya perempuan yang akan ia nikahi merupakan perempuan yang tidak bisa bicara. Sesampainya di sana kaum muslimin, ia dekati perempuan tadi, ia julurkan tangannya dan perempuan tadi mengambil tangannya. Semakin kaget pemuda yang tadi disebutkan bahwasanya ia tidak bisa melihat, tetapi kenapa bisa mengambil tangannya? Pada saat itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak yang pemilik kebun apel tadi
atau mertua dari pemuda tadi menjelaskan bahwasanya anak yang ia nikahi ini, anak yang ia besarkan ini adalah wanita yang soleha. Wanita, kenapa dikatakan bahwasanya ia adalah orang yang buta? Karena ia tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ia dikatakan orang yang tidak bisa bicara? Karena ia tidak pernah mengatakan hal-hal yang itu berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ia dianggap tidak bisa berjalan kaum muslimin? Karena ia merupakan orang-orang yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa ia dikatakan orang yang tidak bisa melihat? Karena ia merupakan orang yang menjaga penglihatannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua pernikahan ini, pemuda yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wanita yang menjaga dirinya dan harta serta martabatnya, lahirlah seorang ulama yang sangat besar namanya, masyhur di antara kita semua, yakni Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Seorang ulama mazhab fikih yang sangat besar namanya, dipakai di Cina dan sebagian dari Asia Timur lainnya. Seorang pemuda yang dilahirkan dari orang tua yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk dari bagaimana kita merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya dalam kemaksiatan saja, tetapi ingat bahwasanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ketika kita melakukan ibadah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta 'abudallah ka'annaka tara, ka'in lam takun tara, ka'innahu yarak." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ihsan itu apabila engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah. Tetapi jika engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang engkau lakukan. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya al-hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah seorang pemuda tadi, yakni Thabit bin Marzaban, ayah dari Imam Abu Hanifah, adalah yang pertama kaum muslimin, setiap perbuatan yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang baik maupun itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, haruslah kita lakukan dengan hati-hati. Perhatikan bahwasanya apapun yang kita lakukan pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan meyakini yang seperti itu, kita bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sedang sendirian, ketika kita lagi tidak bersama orang yang lainnya, ketika kita hendak melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain maupun diri kita, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihat kita. Bagaimana kita bisa memberikan alasannya di hadapan Allah langsung nanti di akhirat? Bagaimana kita bisa berani kaum muslimin mengatakan kemaksiatan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu
kita. Oleh karena itu kaum muslimin, ketika kita melakukan sesuatu hal, ingatlah Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Pelajaran yang kedua kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin memilih seorang pendamping hidup yang akan mendampingi kita sampai mungkin kita nanti meninggal, maka yakinkan bahwasanya itu merupakan pilihan yang terbaik. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala mereka bersabar, dan ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mereka bersyukur. Maka inilah orang-orang kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pendamping yang bisa mendampingi kita, bukan hanya dalam keadaan suka saja, tetapi juga dalam keadaan duka. Yang ketiga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah, mendapatkan keturunan yang baik, maka yakinkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang baik. Kalau ingin anak kita rajin untuk melaksanakan sholatnya, maka lihat diri kita dulu, apakah kita melakukan sholat juga. Ketika kita ingin anak kita rajin untuk melakukan sedekahnya, lihat bagaimana kita, apakah kita sudah sering melakukan sedekah dan juga zakatnya. Ketika kita ingin anak kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga mulutnya, perhatikan diri kita, apakah kita bisa menjaga mulut-mulut kita. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pepatah tidak salah mengatakan buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Oleh karena itu kaum muslimin berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, karena anak ini akan menjadi aset yang paling berharga bagi kita nanti di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله اكبر. اقيموا الصلاه.